Selamat siang Pari, gimana kabar temanku, saudaraku? Selamat siang Pak Bom, salam. Oh ini hari Advent ya, bukan hari pedagang ya? Bukan. Yang pakai nama ya Pak Ari Advent ya, lambangnya lain lagi. Kemarin lambangnya Advent jadi. Silakan Pak Ari. Ya, kalau gimana? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Pak Bom gimana kabarnya, sehat? Ya puji Tuhan sehat-sehat. Syukurlah. Mungkin mau pengalaman ya waktu sampai jadi Muslim selain itu kemarin ceritanya itu loh. Setelah dibaptis bagaimana rasa perasaannya gimana? Boleh. Oh iya. Saya setelah dibaptis kesan-kesannya saya ngeliat videonya lagi saya lucu, Pak. Saya ketawa geli saya ketawa geli dengan gerakan saya maksudnya. Jadinya gini, saya ini fobia dengan air ya Pak, dalam arti kedalaman ya. Karena saya dulu pernah ke Ancol lagi kecil, itu hampir mau tenggelam itu. Makanya kalau ada kolam dalam, saya takut sampai sekarang. Malah saya emang nggak bisa berenang, kan gitu. Dan di situ saya pas lagi dicelupkan, dibaptis, kaki saya ke atas kan gitu. Itu bikin saya itu geli aja, bikin saya ketawa gitu kan. Saking takutnya gitu kedalaman kolam. Sebenarnya sih nggak dam-dam juga sih, sedada lah. Nah setelah dicelupkan itu Pak Bom, setelah dicelupkan dan saya dibangkitkan dari celupan itu, rasanya itu happy ya, happy menerima kebenaran tentang Yesus Kristus ya, dari ajaran-ajaran kasih kan gitu. Sangat luar biasa saya menerima Tuhan Yesus Kristus itu pada diri saya sendiri, karena kebahagiaan itu nggak bisa saya ungkapkan, karena saya mengenal Tuhan saya, dan Tuhan saya itu berwujud ya, sesuai dengan pujian-pujian yang saya pernah baca di Islam itu, Allah wujud khitam bako kan gitu, Allah itu berwujud kan gitu. Tapi yang berwujudnya itu adalah manifestasi dari firman dan Roh Kudus menjadi manusia. Itu maksudnya. Dan disitulah Tuhan saya itu memang hidup, tapi tidak mati. Ya, hidup kekal abadi. Seperti itu. Bang Pak Bom. Pengalaman baptison. Saya boleh tanya, Pak Ari? Ya. Kalau Bapak Ari jadi pengikut Kristus udah berapa lama? Saya baru 8 bulan, Pak. 8 bulan atau 9 bulan. Selama 8 bulan ini masalah keselamatan memang pasti udah berbeda ya. Cuma saya tanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin pikul salib berat atau bagaimana? Kenapa Pak? Kenapa? Semakin pikul salib berat nggak? Karena memang firman Tuhan sudah jelas. Aku akan membawa pemisah, pedang ya. Ya. Membawa pemisah. Rasakan juga ya. Pemisah itu kalau itu pasti ada resiko lah. Karena memang saya tidak menyesali keputusan saya, karena saya memang disuruh oleh Al-Quran sendiri untuk mengikuti Isa Al-Masih ya. Karena sampai sekarang saya masih percaya dengan Al-Quran, karena Al-Quran sendirilah yang menuntun saya untuk mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus itu. Karena ini perlu ditanggapi oleh Ibnu nih. Ini harus Ibnu tanggapi nih. Oke, silakan. Ibnu. Selamat sore Pak Ari. Selamat siang. Ngobrol
ngobrol bareng ya, nggak apa-apa ngobrol bareng aja, bebas, Ya, tapi jangan ada ya. nggak boleh ya, santai aja. Siap. Saya izin bicara Pak Bang Mom ya. Silakan, ngobrol bareng. Yang penting Sorry di Pak samping Ari ada sebelumnya kopi, Muslim atau gimana Pak? orang gua lagi ngobrol. Halo Pak Ari. Ya, silakan. Ya Pak Ari sebelumnya Muslim atau gimana Pak? Dulunya saya Muslim, saya orang NU, Pak. Oke, enggak. Terus sorry, dalam artian sebenarnya saya tidak enak ya dalam artian berbicara ini karena kan itu hak ini ya hak pribadi masing-masing ya. Cuman tadi kan Pak Ari bilang nggak apa-apa Ibnu, nggak apa-apa, selama nggak hujat nggak apa-apa, ngobrol aja. enggak, cuman tadi kan aku yang jadi agak ya, cuman aku tadi yang agak lucunya gini Pak. Iya, aku yang tadi yang agak lumayan tergelitiknya kok bilangnya Al-Quran gitu. Saya jadi agak gimana gitu Pak. Enggak, kok bisa bicara begitu gitu Pak Ari. Emang nggak boleh dibilang Al-Quran Pak? Bukan Pak, maksudnya dia menyuruh dari dia pindah ke Kristen karena Al-Quran. Saya kan menyuruh gitu Pak. Iya. Saya jadi agak bingung gitu Pak. Pak Marman jangan ngobrol biar mereka berdua nggak apa-apa. Ngobrol aja Pak Ari, silakan. Iya. Bebas. Sekarang gini aja Pak Ibnu. Kita kan, saya ini kan pernah ya doa 5 waktu di surat Al-Fatihah yang ayat ke-6 itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Betul kan ya? Betul. Kita buka surat Az-Zukhruf aja Pak. Ayat berapa? Al-Suruf itu surat berapa ya? Mari kita lihat ya. Az-Zukhruf ayat 59 sampai 64 kalau nggak salah. Al-Suruf itu Bentar, saya buka ya. Al-Quran berapa? Supaya kita buka. Al-Quran berapa Pak? Al-Quran nomor 43 Az-Zukhruf 43. 43. Oh ya gitu. Iya. Ayat berapa? Ayat 59 sampai 64 kalau nggak salah ya. 59. Ini. Oke. Udah. Saya bacakan ya. Oke, saya bahasa Arab bacakan. bisa nggak kamu? Kamu bisa Arab? Bisa dong. Nggak? Saya kan guru ngaji. Ibnu. Sebentar ya. Pak Ibnu. Iya Pak, Pak halo Ibnu. Pak. Saya tahu dari ibu siapa? Ibu siapa namanya yang pintar bahasa Arab ini siapa nih? Fauzia. Ya, Fauzia mengatakan bahwa Ibnu pintar bahasa Arab. Ini sekarang ini si Ari ini pintar juga bahasa Arab. Coba Ibnu menilai ya, dia mau pakai bahasa Arab. Silakan Pak Ibnu. Bukan, saya bukan bisa bahasa, saya bisa baca Pak, cuma saya bukan lancar bahasa Arab, bukan Pak. Saya cuma bisa baca aja Pak. Maksudnya Pak Ibnu pintar dalam arti bukan pintar kebakan, tapi pintar bacanya. Sama si Ari pintar, tapi coba tolong dengar dia bahasa Arab, dia memang betul guru ngaji atau apa? Karena Ari ini katanya guru ngaji. Silakan. Saya nggak ngerti jadi silakan. Nanti Ibnu yang jelaskan ya. Silakan. Oke. Saya baca Al-Qur'annya ya sama artinya. Ya, mau pakai musik juga, pakai lantunan silakan. Oke. Ini untuk apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Dan tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israil. Ini suara siapa ya Pak? Oke, saya lanjutkan ke Polisi di mana ya? Ari punya belakang apa Ari? Ada berisik Ari? Ya ada berisik. Itu siapa itu? Ada berisik. Ibnu kali. Ari di mana Ari? Yang 2000 itu siapa 2000? Ari lagi tahlilan. Tahlilan, baca Al-Quran kok tahlilan. Enggak, Ari yang Ibnu. Oh,
Nggak, itu di Ibnu. ininya aja suaranya ini jadi 2. Ibnu. Jangan Iya, Pak. ada yang ngobrol ya. Ini Pak Ibnu dengan Ari. Ibnu, Ari bacanya benar nggak Pak? Ibnu. Kayak benar sih Pak kayaknya Pak. Oh iya, saya Dia nggak jangan suka kayaknya. kalau ada orang. Bentar ya. Gini, minta maaf ya, kalau ada orang Kristen yang udah dari pernah Muslim masuk Kristen baru mau bohong-bohong mengadu-ngadu, saya nggak bakalan terima. Tapi kalau bacanya bagus, Ibnu setujui, berarti benar dia mantan dari Muslim. Jadi kita nggak usah adu-adu domba keimanan seseorang kalau masuk dia mau pindah Islam atau Kristen. Kalau masuk di Islam mendapatkan hidayah, kalau masuk Kristen dia jamaah Roh Kudus. Jadi nggak boleh kita kalau orang Islam ini bilang gini, terus Kristen masuk Islam gini-gini, jangan ya, nggak boleh saling menyakiti. Ibnu benar ya, Pak Ari ini memang bacanya benar ya, cara ya. Jadi gini benar, Pak Ari, tinggal dijelaskan aja Pak, maksudnya itu enggak, saya kan jadi tergelitik Pak, kok enggak Anda mau, maksudnya gini loh Pak Ari, maksudnya kan kalau mau Anda mau ke Kristen silakan aja, itu saya pikir saya tidak bisa, hidayah kan udah itu hak prerogatifnya Allah ya. Cuman ketika Anda menyebutkan Al-Qur'an kemudian menyuruh ke saya pikir menyuruh ke Kristenan, saya pikir ini ini dulu Pak, karena kalau Anda sudah tidak percaya Al-Qur'an, harusnya kan ada beberapa ayat yang kemudian menyebutkan bahwa dilarangnya kita kemudian ada ayat Al-Maidah kan, maksudnya kan, dan kafirlah orang-orang yang menyebutkan Tuhan itu ada 3 gitu kan, di antara yang 3, kemudian ada lagi di Al-Maidah juga, hai Isa, siapa yang menyuruhmu menyembahmu, dan Isa menjawab, oh Allah lebih tahu bagaimana saya menyampaikan kepada umatnya gitu kan. Saya pikir jadi di sini tolong dikelirkan Pak Ari. Jadi kalau memang Anda mohon maaf ya Pak Ari, mau Kristen silahkan Pak. Cuman ketika Anda kemudian membawa Al-Qur'an, saya pikir ini jadi rancu, karena Al-Qur'an tidak hanya, saya pikir penafsirannya banyak Pak, apalagi 30 juz terdiri dari banyak surat. Kemudian ketika Anda cuma mencomot Az-Zukhruf kemudian dibilang enggak. Jadi gini Pak Arif, ya tolong diterangkan dulu aja Pak. Oke, siap. Ini Pak Ibnu, saya ini bukan ahli tafsir ya. Diingat-ingat ini, saya ini bukan ahli tafsir ya. Saya tidak menafsirkan apa yang diartikan di sini. Ini yang mengartikan bukan saya juga. Ini ulama zaman dulu dan kemenak. Kalau saya baca, maaf ya, kalau saya baca arti ya, kalau artinya tidak sesuai dengan tafsir, jangan salahkan saya. Jangan salahkan ke kemenak ya yang mengartikannya sama ulama-ulama zaman dulu. Di sini saya baca artinya lah, nggak usah bahasa Arabnya ya. Dia dia tidak lain hanya seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel ya, sebagai contoh. Sorry Pak, di situ saya potong Pak Ari. Sorry Pak Ari, sebentar Pak, di situ saya potong Pak Ari. Boleh saya potong sebentar Pak? Silakan. Pak Ari, saya mau nanya ke Pak Ari Pak, itu kenapa cuma Bani Israel Pak, bukan kepada manusia Pak ya? Kira-kira apa masalahnya Pak? Ya, oke. Di sini ayatnya Bani Israel karena Bani Israel itu bebal ya. Karena sudah dinubuatkan, sudah dinubuatkan tentang adanya firman yang menjadi manusia. Oke ya. Saya lanjut ke ayat 60. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Oke. 61. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, aku di sini kan di atas adanya isanya itu kan ditutup kurung. Ya kan? Tapi di Arabnya tidak ada. Oke, saya tidak pakai isanya. Kita lanjut ke 62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa, nah baru di sini 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagai dari apa yang kamu perselisihkan. Yang diperselisihkan itu, yang itu adalah penyalipan ya, perselisihan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ku-nya itu kepada Isa.
Ya kan yang mempersilihkan Jadi di Al-Quran gini, kan Pak. salib kan. Ya kan? Justru Betul nggak? justru. Oke, yes, Bapak Iya. lanjutkan dulu deh, silakan. Iya. Ya gitu. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Berarti maksud saya di surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, sudah tertera di Az-Zukhruf sebagai tanda kalau Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus, gitu loh Pak. Kan setiap hari Oke. kan 5 Pak waktu bisa baca kita surat. berdoa itu kan. Oke, Pak Ari bisa tolong baca surat Ya. 64, Pak. Surat Satu apa? kali atau 2 kali, Pak? 3 kali nggak apa-apa. Ayat 64-nya, Pak. Surat yang Mas Huruf juga. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Sungguh Yang ini Allah ya? dia Tuhanku. Ya, sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Oke. Di situ nulisnya sungguh Allah atau sungguh Isa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Dah. Isa itu firman Tuhan loh, Pak. Firman Allah loh, Pak. Kalimatullah dan Roh Allah. Apa bedanya Oke, Isa jadi dengan saya Allah? nyembah siapa nih? Enggak, saya nyembahnya siapa nih? Nyembahnya Allahnya atau nyembahnya apa nih? Saya jadinya nih. Ya di sini Allah loh, Pak. Jelas. Terus apa? Iya, justru ininya? maksudnya Isa, Bapak sekarang gitu. Bapak nyembah siapa nih? Nyembah Allahnya atau nyembah siapa nih, saya mau nanya. Nyembah Allah apa? Ya nyembah Allah lah, Pak. Nyembah Allah lah. Allah yang esa, gimana sih Bapak? Lah Isa itu berarti Yesus itu siapa, Pak? Jangan Yesus, Pak. Jangan, kita nggak boleh pakai Yesus, Pak. Di sini Al-Quran loh, Pak, saya pakai, bukan Alkitab. Jangan samakan Bapak kan sama sudah Isa dulu. enggak, saya kan menghargai Enggak, Bapak kan sudah enggak, jadi nih. non-muslim. Saya kan Oke, sudah menghargai nih, Bapak gini. kan gitu. Pinter aja dibolak-balik. Jangan ada ngobrol. Mengutip di Halo, Pak Al-Quran. Ari. Jangan ada ngobrol. Ya udah, sekarang saya pakai Isa deh. Jangan. Enggak, sekarang saya pakai Isa. Enggak, sekarang saya pakai Isa deh. Ini Berarti Pak- gimana nih, Pak? Pak Ibnu Isa ngobrol, jangan ada potongnya biar Ibnu sama Jadi saya Ali dulu. menggunakannya Jangan. Ngobrol bareng. Yesus. Jangan disamakan dulu. Halo? Oke. Lanjut. Jadi saya pakai Al-Quran ya. Nggak pakai Alkitab Oke. loh. Ya, saya nggak pakai Al-Quran ya. Pakai saya berarti Isa Oke. Al-Masih yang saya Oke. pakai. Oke. Enggak, kita fokus di Karena saya 64, juga Pak ya. mengikuti Isa Al-Masih masalahnya. Iya, Ayo. kita fokus di 64, Pak. Oke. Oke. Sekarang gini. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri? Buka surat An-Nisa ya. Ayat 171. Kita fokus di 64, Sudah. Pak. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, Oke. ini adalah jalan yang lurus. Oke, kan saya udah bilang Isa Al-Masih itu kalimatullah dan Roh Allah, Bapak. Jadi Isa itu juga Tuhan juga, Allah juga, dari Allah juga. Oke. Berarti Makanya masuk kita ke Al-Maidah berarti ya. Nah iya, makanya kita surat ke An-Nisa aja dulu biar paham Isa itu siapa. Betul loh, Pak. Oke, Pak. Halo, Pak Ari. Ya. Halo, Pak Ari. Ya. Jadi gini, Pak. Saya biar gampang dulu, Pak. Nanti kan melebar kemana-mana nih. Oke, Pak Ari kan silakan. percaya dengan kebenaran Al-Quran nggak sih, Pak? Loh, Pak, kalau saya nggak percaya buat apa saya jadi Kristen, Pak? Oke. Jadi pengikut Yesus. Terus berarti Pengikut itu Isa Al-Quran Al-Masih. tiba-tiba, oke. Terus Al-Quran tiba-tiba ada atau gimana, Pak, kira-kira, Pak? Gimana? Ya, Al-Quran tiba-tiba ada atau gimana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Nggak tiba-tiba ada, maksudnya gimana? Iya, saya nanya Tiba-tiba dari Bapak. langit. Ini kan Bapak kan percaya dengan Al-Quran gitu loh. Iya, ya. Iya. Itu Al-Quran itu tiba-tiba ada atau ada yang nulis atau gimana, Pak? Maksudnya gimana sih, Pak? Saya belum Pak, paham. Pak Ari, Bapak kan tadi bilang, oh saya percaya dengan Al-Quran. Ya saya kan mau nanya, Al-Quran itu yang bawa siapa? Atau mungkin ada yang nulis siapa lah, namanya Sudarso atau siapa gitu kan? Saya kan nanya, Pak. Oh gitu. Atau diwahyukan dari siapa kan gitu? Saya nanya dulu kan? Oh iya, oke. Iya. Ya sekarang saya mau balik tanya, ini Al-Quran ini siapa yang terima Al-Quran? Loh, kan saya kan aja ke Bapak, saya kan orang bodoh, Pak nih. Ini kan Bapak percaya bener Al-Quran nih. Makanya saya kan nanya, Pak, kalau Bapak percaya Al-Quran harusnya kan percaya yang membawa atau diwahyukan kan. Misalkan Sudarso lah, kita katakan oh si namanya Daryono yang diwahyukan.
Bapak percaya dengan Daryono nggak Pak kira-kira gitu loh Pak, kira-kira gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kan saya Ini nanya kan Bapak nih Al-Quran, Pak, ya, enggak Bapak kan Al-Quran katanya ini percaya kan, Al-Quran nih gitu kan. Oh saya percaya bener, ya, berarti kan harusnya Bapak percaya dengan Daryono dong, harusnya gitu loh Pak, harusnya ya. sih. Ini yang saya tahu di sejarah Islam ya. Bentar ya. Sejarah Islam, Al-Quran ini kan diwahyukan oleh malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad, betul kan? Ya, nggak berarti Nabi Muhammad Ya, salah atau bener Pak kira-kira Pak? kenapa Pak? Nabi Muhammad Berarti terimanya Nabi benar apa Muhammad salah salah? atau bener Pak? Salah apa benar? Ya Iya. tergantung firmannya Pak. Iya, justru Kalau enggak firman tadi kan kalau bukan. ya Iya, kalau firman saya tangkap ya yang saya kalau tangkap dia kan Pak, nerimanya kalau yang dia saya tangkap nerimanya kan benar ya Pak benar. Pak Ari kan bilangnya Pak Ari membenarkan Al-Qur'an dan Pak Ari kemudian pindah ke agama Kristen lewat Al-Qur'an. Berarti kan salahnya sebelumnya Oh, dong. Berarti Pak Ari membenarkan Al-Qur'an toh? ya. Oke. Kalau membenarkan Al-Qur'an kira-kira membenarkan Nabi Muhammad enggak Pak? Kira-kira. Saya kan nanya dulu, Pak. Oh iya. Ya Nabi Muhammad itu benar lah menurut saya. Oh Menurut saya ya. benar. Kalau Oh menurut orang benar. lainnya kurang tahu ya. Oh benar. Ya Enggak terus berarti Nabi terus terus. enggak iya saya nanya dulu Pak. Nabi Muhammad berarti Ya. berarti benar Pak ya? Ya tapi dia bukan jalan yang lurus loh Pak. Iya enggak sebentar Nabi Muhammad tadi benar Pak ya? Ya benar. Menurut Islam benar. Benar. Ya oke benar. Pak, saya mau nanya dong Pak, kalau Nabi Muhammad benar pernah nggak Pak kemudian nyuruh nyembah Nabi Isa Pak? Nyembah Nabi Isa. Di Iya. Al-Quran nggak ada nyembah Nabi Isa Pak. Nyembah menurut Bapak definisi nyembah itu apa Pak? Ya kita kan dalam beberapa surat Al-Quran ada Pak. Tidaklah Enggak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. enggak, sekarang nyembahnya seperti apa? Bentuk sembahan itu kayak gimana? Pak, kalau bilang masalah menyembah atau ibadah ya kan, itu ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairi mahdoh gitu kan. Kalau ibadah yang mahdoh itu yang menyembah. Bapak sekarang saya tanya gini kan, ada bacaan sholat nih Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa Pak? Coba diartikan. Saya lupa. Loh, Bapak kan Enggak, saya nanya Bapak kan sholat toh? Pak. Diartikan aja udah. Ya, saya artikan Pak ya. Nah, Subhana ya. rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku menyembahnya. Itu ketika sujud, Pak. Ketika beruku, bacanya apa? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan aku menyembahnya. Ya kan? Ada nggak Pak tulisan di situ? Mohon maaf nih Pak. Dan aku menyembah Isa sebenarnya. Ya, inilah. Sembah itu bukan berarti dengan gerakan, Pak. Oke lah Pak, enggak, sorry Pak, saya close Pak ya, karena di sini rancu Pak gitu loh. Anda tidak bilangnya saya pindah ke agama sebelah, saya sih tidak mempermasalahkan, itu kan hak Bapak. Cuman kan Bapak bilang tadi, Iya. saya dari Al-Quran gitu. Jadi saya. Ya, iya. Oke deh, terima kasih Pak Ari. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya tambahkan dikit ya Pak Pembom. Ya, habis tambahkan nanti Pak Dhani tambahkan sedikit baru lanjut ke Pak siapa yang mau tanggapi silakan ya. Oke, silakan. Pak Ari belum WA saya ya? Belum ya? Belum Pak. Belum. Ya. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Saya baca ayatnya dulu nih 171. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, betul itu dia Rasul ya. Dan kalimat Allah yang sampaikan Allah kepada Maryam dan roh dari Allah, sudah jelas ya. Sudah jelas berarti Isa itu adalah kalimatullah dan firman Allah. Hati yang rendah hati bisa memahami arti ini tanpa ditafsir, tanpa ditambah-tambahkan ya. Hanya rendah hati. Ingat, dengan rendah hati Anda bisa memahami arti ini. Kalimatullah, Isa itu adalah kalimatullah dan roh Allah. Oke, berarti Isa adalah Allah itu sendiri. Kalaupun orang Islam tidak membantah, ya silakan monggo. Ini yang mengartikan bukan saya, ini Kemenak
ulama zaman dahulu. Ini saya baca doang, saya melihat dan membaca, bukan menafsirkan ya, karena saya bukan ahli tafsir. Ya, intinya itu. Dan Isa adalah jalan yang lurus. Ya, Sirotol Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah Isa putra Maryam. Oke, itu saja. Rendah hati, memahami arti Al-Quran. Kalau nggak rendah hati ya silakan. Terima kasih Pak Bomom. Oke, terima kasih Pak Ari. Selamat siang Pak Dani. Bisa jatuh yang situ. Selamat siang Pak Dani. Iya, di sini. Yang Pak Bom tumben yang siang nih Pak Bom. Pak Dani belum ambil nomor studio ya. Biar kalau ini cepat aku kasih link Pak Dani. Boleh Pak Dani. Udah kan saya kan ini langsung keluar ini. Tadi cuma saya kan nonton dari awal. Ya kan cuma ada kegiatan. Saya kan masih tempat kerja ini. Iya, oh kerja. Masih kerja. Malam kan biasanya kan padat. Siapa tahu Pak Dani mau minta link kan, saya kirim di WA biar cepat. Biasanya kalau malam kan padat sekali Pak Dani. Oh iya. Oke. Ini apa namanya? Tadi Pak Dani ngobrol lah sama Ari. Boleh. Oke. Boleh saya ngobrol ya sama Pak Ari. Silakan. Jangan ada yang potong ya, nggak boleh. Oh iya Pak Ari, saya mau tanya, ini suara bagus nggak nih Pak Bom? Bagus, cakep mirip orang. Cakep sama kayak Pak Dani, cakepnya. Santai aja kita nih. Oke, saya mau tanya kepada Pak Ari tentang Ruhullah itu didapat di dalam Al-Quran kah atau di mana? Kalau Nabi Isa itu dikatakan Ruhullah, itu dapat dari mana itu? Halo Pak Ari. Pak Ari, mic-nya. Halo. Kayaknya dia lagi sibuk Pak Bom. Pak Ari. Pak Ari. Mic-nya saya buka. Ari, lagi di kios ya kayak. Malahnya diinjak dulu Ari. nih. Mesin ada rokoknya yang gue kantongin. Di warung. Saya buka mic-nya ketahuan ya. Ketahuan saya buka mic-nya. Ari. Oke, kita tunggu dulu ya. Kantongin banyak Pak. Saya padam dulu ya mic-nya. Pak Ari. Lagi jualan ya Pak, lagi sibuk ya. Nah, jualan kan? Bikin es apa namanya itu? Es apa? Es pop ice gitu serut ya. Pop ice ya. Mantap berkat. Pak Dani sabar ya, kita tunggu Ari ya. Boleh ya? Pak Dani mana? Lagi Oke, boleh saya memanaskan lagi. Silakan ngobrol dengan Pak Mikir, dengan Pak Mikir ngobrol. Silakan Pak Dani. Mau apa ngobrol tahunya? bebas hari ini. Kalau siang itu mau ngobrol tahu bebas. apa deh? Pengalaman atau apa? Nah, Ya, jadi kan teman-teman biasanya kan sering mengatakan bahwasanya Isa itu dikatakan Rohullah. Padahal di dalam ayat Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis tidak ada mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu Ruhullah, itu tidak ada. Yang ada adalah kalimatullah. Jadi jangan disamakan antara kalimatullah dengan Ruhullah. Itu berbeda. Dua hal yang berbeda, jangan disamakan antara kalimatullah dengan Ruhullah. Nah, itulah kadang-kadang orang yang menyamakan kalimatullah dengan Ruhullah itu motivasinya apa? Motifnya apa? Tendensiusnya apa? Itu merupakan tendensiusnya kepada kelicikan atau kebohongan atau apa? Di situ yang harus kita cermati sebagai manusia yang berpikir. Kalau tidak ada di dalam teks Al-Quran ataupun keterangan dari Rasulullah, janganlah kita mengada-ada. Dalam arti kata di dalam Islam itu jangan kita melampaui batas. Jadi Allah telah memberikan batasan, jangan kita lampaui.
Pak Dani, sebentar Pak Dani. Gimana? Nih. Itu kan ada ayat yang bunyinya begini, dan kami meniupkan rohku kepada roh kami kepadanya. Itu roh kami apa rohku ya? Roh Allah. Itu roh siapa itu? Itu kan rohana. Roh dari rohana, Allah. Roh dari Allah apa rohku? Rohana. Coba baca yang benar. Dari Allah, Pak. Ya, iya, kutiupkan rohku melalui farjaha. Rohana itu kembali kepada kami. Jadi kami ini mengarah kepada Allah. Kan begitu. Pak, siapa yang tahu itu yang ayatnya itu yang meniupkan roh ke farjaha itu siapa tahu? Coba buka dong, kita baca dong. Pak Ciler itu ya. Surah Maryam itu. Surah Maryam ya. Ya coba. Rohana apa roh ini? Jadi itu roh siapa yang ditiupkan? Coba roh dari Pak. Allah. Roh Allah apa roh dari Allah? Pak Dani, roh dari Allah apa roh Allah? Hah? Roh dari Allah. Kenapa aku baca nggak ada dari, Pak? Ya, makanya. Jadi kalau bisa mengerti bahasa Arab akan enak. Maksudnya gini Pak Dani, mungkin maksudnya karena Allah itu bukan berbentuk roh. Karena Allah itu kan bukan berbentuk roh, roh itu kan zat. Maka roh yang ditiupkan itu bukan Allah itu sendiri. Maksudnya roh yang ditiupkan adalah ciptaan, bukan Allah itu sendiri gitu maksudnya Pak. Itu mungkin Pak Dani. 21. Iya benar, kayak itu zat apa? Kayak roh. Jadi begini, di dalam Islam Allah telah membatasi hambanya, membatasi manusia. Apa ayat yang mengatakannya membatasi itu? Apabila engkau bertanya tentang roh, maka Allah jawab, katakanlah roh itu min indi. Katakan saja roh itu dari saya. Kan begitu ya ayat Al-Quran tuh. Jelas sekali ayat Al-Quran itu sangat gamblang menjelaskan. Jadi kalau sudah kita batasi maksudnya apabila sudah Allah batasi, kita tidak boleh melampaui batas. Allah katakan, Pak Dani. Iya isuila anni. Pak Dani, tanya dong Pak Dani. Gimana? Pak Dani, ya, Nabi terakhir itu sebenarnya siapa yang datang Nabi terakhir ya Pak? Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nabi Isa yang datang kedua kali. Nah itu bukan berarti dia Nabi terakhir. Karena dia sudah pernah datang sebelum Nabi Muhammad. Kan begitu, dia hanya meneruskan, menjelaskan. Jadi sekali lagi saya dengar dulu ya. Karena Nabi Isa itu telah datang sebelum Nabi Muhammad dan ajarannya itu tidak terpenuhi, tidak diikuti oleh umatnya, maka dia akan menyampaikan kembali pada saat-saat detik-detik terjadinya, ya bukan detik-detik tetapi sebelum kiamat dia akan datang kedua kalinya ke muka bumi ini untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya dia itu adalah utusan Allah. Untuk membunuh babi, Pak. Dan dia membunuh babi dan mematahkan salib. Kan di antaranya. Kalau iya, dia kan sebentar dulu. Saya paham maksudnya. Nah, saya kan hanya bicara tergantung konteksnya. Jadi begini. Makanya Pak Dani. Jangan kita pilah-pilah juga. Ya, nah, maksudnya kalau ingin keseluruhan. Gimana? Makanya gini Pak Dani, kan katanya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Harusnya sesudah Nabi Muhammad kan tidak ada yang datang lagi. Kenapa datang lagi Nabi Isa, Pak? Mana yang terakhir Nabi Isa atau Nabi Muhammad gitu loh, Pak? Tadi sudah saya katakan, Nabi Isa datang sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa kan telah datang di muka bumi ini. Oke. Jadi sebelum Nabi Muhammad dia sudah datang. Cuman bedanya Nabi Isa sampai detik ini belum diwafatkan oleh Allah, belum meninggal.
belum dikebumikan. Itu aja bedanya, makanya dia berkesinambungan sampai menjelang hari kiamat. Jadi Nanti yang saya setelah tanya itu, Pak sebelum Dhani, hari kiamat, Pak sebentar Dhani. dulu, jangan dipotong dulu. Yang Kalau saya dipotong nanti yang nggak saya tanya jelas. itu simpel. Yang Ini saya tanya itu simpel, Pak. Yang Nabi terakhir itu Nabi Isa atau Nabi Muhammad? saya jawab Nabi Muhammad. Apa lagi? Simpel kan jawabannya. Kenapa Nabi Isa datang lagi, Pak? Kalau Nabi Muhammad yang terakhir gitu loh, Pak. Nah, kalau Anda menanyakan kenapa, kalimat kenapa pertanyaan ini membutuhkan penjelasan kan? Makanya penjelasan tidak bisa simpel, Pak. Kalau Anda Bapak mengerti. Pak, begini. Coba Anda renungkan. Begini. Kalau Anda bertanya tentang kenapa, itu berarti membutuhkan penjelasan. Penjelasan itu tidak simpel. Oh iya. Begini. Kalau namanya yang terakhir, setelah itu nggak ada lagi yang datang, Pak. Itu namanya terakhir. Kalau yang masih ada yang datang lagi, berarti dia bukan yang terakhir. Nomor 2 terakhir namanya, Pak. Aduh. Itu kan Pak Siler ini. Datang yang sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Isa kan datang. Kan datang dulu sebelum Nabi Muhammad itu kan Nabi Isa yang datang. Setelah Nabi Isa baru datang Nabi Muhammad. Inilah dikatakan terakhir. Masalah dia datang kembali setelah menjelang kiamat, termasuk Nabi Idris juga datang kembali, bukan cuma Nabi Isa yang datang ya. Yang datang nanti menjelang kiamat itu Nabi Isa, Nabi Idris, kemudian sahabatnya Nabi Isa ada datang juga. Sahabatnya atau muridnya Nabi Isa itu datang. Banyak banget dong, kemudian Pak. Ada juga gimana? Banyak dong yang datang lagi ya. Banyak, Pak. Pak Bom tolong dibukakan Anisa 171, Pak Bom. Tolong dibukakan Anisa 171. Anisa 171. Sudah. Sebentar dulu, Pak. Kita mau bahas masalah Nabi terakhir, Pak. Pak, tolong dibukakan Anisa 171, Pak. Sabar ya, Pak Nabi YouTube, sabar ya. Tes. Sabar Nabi YouTube. Oke, silakan Pak Ciler, sabar nanti. Pak Ciler, silakan. Iya. Jadi kan Pak Dhani katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Harusnya setelah dia datang, nggak ada lagi Nabi lain yang datang, gitu loh. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan bahwa akan datang lagi Nabi Isa. Ini yang namanya Nabi terakhir itu Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Kan itu pertanyaannya, Pak. Simpel sebenarnya. Kalau dibilang misalnya Pak Dhani tadi mengatakan Nabi Isa itu pernah datang dan dia akan datang lagi, kan gitu ya. Itu kan tidak berarti dia kan datang lagi yang terakhir berarti, Pak. Bukan hitungannya kembali mundur kayak kita lah. Pak Yusuf Kalla itu kan wakil presiden keberapa dan keberapa gitu kan lompat satu, Pak. Setelah Yusuf Kalla kemudian Pak Budiono, kemudian Pak Yusuf Kalla lagi kan. Balik lagi. Dia kan hitungannya jalan, Pak. Wakil presiden katakan ke-10 dan ke-12 karena ke-11-nya ada Pak Budiono. Kan dihitung, Pak, gitu loh. Maksudnya, kalau memang Nabi terakhir itu adalah Muhammad, ya setelah itu tidak bakal ada datang Nabi siapapun, gitu loh, Pak. Itu yang saya tanyakan. Oke, boleh saya jelaskan? Silakan, Pak Dhani. Cuman tolong teman-teman jangan berisik dulu lah ya. Kenapa dikatakan di dalam Al-Quran, itu Nabi Muhammad adalah Nabi Khatamul Anbiya ataupun Nabi terakhir? Karena syariat ataupun hukum Allah, ya sekali lagi ya, syariat ataupun hukum Allah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi Nabi Isa datang tidak membawa syariat, tidak membawa hukum, tetapi dia datang untuk menegakkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jabatan Nabi, sekali lagi ya, jabatan Nabi itu merupakan memberikan syariat, membawa syariat. Namun Nabi Isa
Karena kita terbiasa menyebut Nabi Isa datang kedua kali kan, kita tetap melekat kepada gelar kenabian yang melekat pada Nabi Isa. Maka datang kedua kalinya itu bukan untuk membawa syariat. Makanya waktu datang kedua kalinya, kita bisa saja mengatakan dia bukan Nabi, dia sebagai manusia biasa. Bisa. Loh, nggak ada masalah. Manusia biasa, Pak. Bapak bilang kan Nabi Isa yang datang, Pak. Kok jadi manusia biasa? Maksudnya begini, kenabian itu kan makna Nabi adalah menerima wahyu dari Allah. Itu namanya. Gini, Pak. Oke. Saya tangkap yang karena Bapak dia sampaikan tidak tadi. menerima wahyu lagi, untuk disampaikan kepada umatnya, maka dia bukan Nabi lagi, yang Nabi terakhir. Tapi gelar nabinya itu karena kita menghormatinya, menghargainya sebagai utusan Allah sebelumnya, kita sebagai manusia tetap menghargai manusia. Berarti dia Nabi Isa itu datang untuk menjalankan ajaran Muhammad gitu ya, Pak? Benar Menegakkan sekali. kata Neto. Oke, berarti ajaran Muhammad itu hanya ada 4, Pak. Ada 3. Yang pertama mematahkan salib, yang kedua membunuh babi-babi, yang ketiga menghapus jizyah. Kan itu tujuan Nabi Isa datang, Pak. Kalau dia menjalankan ajaran Muhammad, berarti ajaran Muhammad itu yaitu mematahkan salib, membunuh babi-babi, kemudian menghapus jizyah. Apa itu, Pak? Kan masih banyak yang lain, Pak. Kalau mau kita lihat hukum syariat Islam, banyak. Enggak lah, kalau di hadis itu kan disebutkan cuma itu, Pak. Betul, mematahkan salib. saya paham. Bahkan Ustadz Somad juga menjelaskan di khotbahnya juga itu, bahwa Nabi Isa akan datang lagi ke dunia untuk mematahkan salib, membunuh babi-babi, menghapus jizyah. Kalau Pak Dhani bilang bahwa Nabi Isa itu akan datang untuk melanjutkan ajaran Muhammad, berarti yang namanya membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah itu lanjutan ajaran Nabi Muhammad gitu, Pak. Ajaran Nabi Muhammad, apa iya, Pak? Iya, makanya kan di dalam Islam kan tidak boleh memakan babi, kan haram. Bukan memakan, Udah Pak, jelas. membunuh babi, Ya Pak. kan? Membunuh babi. Bukan Ya, memakan. bahasanya kan iya. Iya, Ya, berarti membunuh babi, melenyapkan babi lah istilahnya. Iya, nanti kita Ini bicara ada nih. itu, ya. Tapi inti ada hadisnya. Pak Dhani, ini ada di layar. Ada di layar ini hadis Iya. ini. Baca dulu Pak Ciler, baca Pak Ciler. Sebentar. Hadis riwayat Anas bin Malik halaman 72. Nih, yang mana nih, Pak? Paling atas. Ini nih. Hadis yang berbunyi, ini lain. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan Roh Allah. Kalimatku. Iya. Tadi Ini bilang bukan roh Allah. Kan bukan roh Allah. Gimana Ada di Pak hadis. Dhani? Ini udah ada. Hadis riwayat Anas bin Malik. Gimana itu Pak Dhani? Coba buka di Ayo dalam dulu Pak Dhani. Ini kan terjemahan. Ini terjemahan. Coba baca aja. Kemudian Anas bin Malik ini nih. Ya, yang Ini ada pertama. dijelaskan di bawah nih. Ini terjemahan. bahasa Arabnya di bawah nih. Nih bahasa Arabnya dijelaskan di bawah nih. Nah, nih. Ini benar nggak, Pak? Itu yang pertama. Sebentar dulu sebelum mana sampai kedua. Anas bin Malik kita meragukan. Anas bin Malik itu kan sudah saya sampaikan. Kalau saya sih memang tidak mempercayai riwayat yang ada yang namanya Anas bin Malik. Dari awal, dari pertama saya masuk ke Zoom, saya katakan saya tidak mempercayai apabila ada periwayatan Anas bin Malik. Itu dari awal ya, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mempercayai Anas bin Malik. Anas bin Malik. Oke. Tidak akan Berarti kan tidak semua Islam tidak percaya kepada Anas bin Malik, Pak. Salah satunya hanya Pak Dhani, kan gitu. Ya, benar. Yang lain kalau semuanya. mereka percaya, Karena kalau mereka percaya itu kan haknya mereka, Pak. Itu tertulis, pasti ada yang percaya, ada yang tidak, kan gitu, Pak.
Benar, kembali ke benar, topik, benar. kembali ke topik tadi, Pak. Kembali ke topik tadi. Apakah benar ada ajaran Muhammad itu untuk membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah gitu loh, Pak, sehingga harus dilanjutkan oleh Nabi Isa gitu, Pak. Silakan, Pak Nabi Dhani. Isa itu di akhir dunia nanti, ini kan namanya akhir kehidupan. Ya. Maka tidak ada lagi dijelaskan oleh Nabi Isa, ya kan, tentang mematahkan salib, membunuh babi, menghapus pajak ataupun jizyah. Nah, kemudian di dalam hadis lain juga Nabi Isa menjadi makmum sholat daripada Imam Mahdi. Nah, dia juga menegakkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Itu Baik di mana tertulis, tata Pak? cara kita bergaul. Itu tertulis di mana, Pak? Kan, hukum. Itu semuanya sudah termaktub. Ya, itu termaktub. Ya, bukan, ini yang coba saya Anda tanya, dulu. Sudah yang saya termaktub. tanya, tertulisnya di mana, Pak? Tertulisnya di mana? Bapak kasih tahu hadisnya mana, QS-nya mana, gitu. Jadi kita nggak mengarang bebas gitu loh, Pak. Kalau termaktub Ya, itu kan artinya nanti kita minta tafsir, bukakan. Pak. Nah, kalau termaktub itu kan artinya tafsir atau kesimpulan ataupun asumsi, kan begitu, Pak. Yang kita Kiasan, kita bukan asumsi. Ya, yang kita tanyakan ke Bapak, katakanlah apa yang Bapak sampaikan tadi itu benar. Itu tertulisnya di mana, Pak? Karena hadis itu hanya mengatakan bahwa kedatangan Nabi Isa itu mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya yang Bapak Dhani sampaikan tadi, ini Pak Jeler, tertulisnya di mana gitu loh. Jadi ada tertulis tentang kedatangan dia, sebentar dulu. Ada tertulis juga di dalam hadis yang mengatakan kedatangan Nabi Isa itu akan menjelaskan perselisihan di antara kamu. Tolong Pak hadisnya mana, Pak Bom. Bapak tolong cari dicari aja petunjuk enggak, Bapak cari bentar hadisnya. Dulu. Kasih linknya, Pak, kasih linknya. Iya, ini mau saya sampaikan kapan saya mau ngomong. Saya mau kasih link. Ya, silakan. Oke. Makanya saya minta bantuan kepada Pak Bom sebagai channel ini. Saya kan tidak bisa membuka. Jadi tolong Pak Bom cari di Google aja sebagai petunjuknya tentang kedatangan Nabi Isa berdasarkan hadis. Itu akan tampil tuh hadis-hadisnya. Kedatangan tunjuk kepada Google. Kedatangan Nabi Isa ya? Ya, kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya. Itu akan tampil hadis-hadis itu. Iya, saya ada hadis. Lihat nanti. Saya pernah. Sebentar, saya buka carikan dulu, Pak. Mungkin nggak ada. Pak Bom kata kuncinya itu yang ini ya? Turun yang di Masjid Putih Menara Putih. Yang mana Pak? Pak Dhani yang mana? Yang ini kah? Inilah misi Nabi Isa atau? Yang ada Menara Putih Pak. Ya? Yang ada tentang Menara Putih. Cari aja di Google searching Nabi Isa turun di masjid yang punya Menara Putih. Masjid Menara Putih. Iya, Nabi Isa turun di Masjid Menara Putih. Ini juga bisa nih Isa. Bisa juga nih. Ya udah saya lanjut dulu Pak Ali ya. Bisa ini. Ini akhir zaman ini ya. Itu banyak itu. Petunjuk. Yang ini ya? Nanti keluar hadis itu. Nggak keluar ini. Ini kan ada hadisnya kan? Hadis. Nah, ini kan lengkap. Jadi sekarang ini agak mudah lah untuk mendapat. Ada kan? Itu Nabi Isa turun di Indonesia katanya. Wah, ini ngawur lagi ya. Ngawur Pak, itu turunnya di Damaskus Pak. Yang ini ya Pak? Yang ini ya? Pak? Iya, itu ada yang di sini Pak. Ada yang tulis tadi Pak, Nabi Isa turun di Indonesia katanya, itu maksudnya gimana itu Pak? Saya baca tadi.
Ini hadisnya Pak ya. Ini Pak Bom. Bapak lihat sendiri ya hadisnya. Jadi bukan saya ngawur ya. Ini semuanya ada di dalam hadis. Cuman saya hanya menyampaikan secara yang mana Pak? Yang ini ya? Saja. Yang ini toh? Iya, semuanya ini kan hadis. Iya. Mana? Semuanya. Nah, ini kita baca, ini kita baca. Ini Bapak sepakat ya, ini ya. Nah, Bapak sepakat ini ya. Yang di layar Kak, Pak? Cilian. Iya, iya. Pak Dani sepakat ini kan? Iya. Besar ya. Nabi Isa turun, coba saya baca dulu. Nabi Isa turun di tengah golongan yang dibenangkan, At-Taifatul Mansurah, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ini ada di Sahih, HR Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban. Nabi Isa turun waktu didirikannya sholat subuh, dan beliau sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi. Ya, nah ini Pak isinya, dalil dari Al-Quran. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Ini loh. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Pada para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah. Kok berbeda pendapat? Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur. Oh, si Madia yang bilang wafat tidur itu dari sini berarti. Jadi kalau kita tidur malam itu wafat malam gitu, sebagaimana firman-Nya, dan dialah yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari. Ya benar. Madia benar ini. Berarti kalau tidur itu wafat gitu. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi petanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Enggak, bukan yang ini Pak Bom. Ini enggak ada. Yang hadis tentang Quran di Menara Putih, Pak. Jadi intinya apa? Jadi sebentar. Jadi intinya apa yang saya sampaikan tadi kan tidak keluar. Sebentar. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, tolong ya Pak Bom perhatikan. Apakah saya keluar dari konteks hadis atau tidak? Konteksnya ya, keluar nggak konteks hadisnya yang saya sampaikan tadi? Pertanyaan Nabi terakhir tadi sebenarnya Pak yang kita ingin tanyakan gitu loh Pak. Ya kalau sudah seperti ini kan Pak, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya Nabi terakhir itu bukan Muhammad tapi Nabi Isa, karena dia datang yang paling akhir lagi nanti Pak. Kan setelah kedatangan Nabi Isa yang terakhir ini. Kan setelah kedatangan Nabi Isa yang terakhir ini, sebentar Pak. Kan setelah kedatangan Nabi Isa yang berikutnya ini, tidak ada lagi Nabi yang datang kan Pak? Berarti dia dong yang terakhir, bukan Muhammad, gitu loh Pak. Oke. Kan tadi saya jelaskan, yang namanya Nabi itu adalah sekali lagi yang namanya Nabi itu membawa syariat. Sementara Nabi Isa tidak membawa syariat, maka tidak bisa dikatakan Nabi terakhir. Ya, tadi kan dibaca hadisnya. Kalau Nabi Isa tidak membawa syariat. Kalau syariatnya Nabi Adam apa Pak? Kita nggak ada syariat. Nah, di tapi Adam Nabi Pak. Adam Nabi Pak. Kalau syariatnya, kalau ya, Nabi membawa syariat. Iya. Adam apa syariatnya Pak? Karena tidak ada
dicantumkan di dalam kitab suci, kemana kita tidak boleh mengada-ada, kita tidak boleh melampaui batas. Nah, itu Kalau berarti tidak ada Bapak bilang juga tidak ada. Sudah. Bapak juga mengarang-arang bahwa Nabi harus membawa syariat. Adam nggak bawa syariat, Pak. Karena tidak ada, kita saja tidak tahu ya kan. Iya, tadi kan Apakah dia Bapak membawa syariat? bilang bahwa Nabi itu datang membawa syariat. Saya tanya, Adam itu kan Nabi, dia membawa syariat. Bapak bilang enggak. Bapak bilang mengada-ngada. Mana mengada-ngada, Pak? Saya bukan bilang enggak membawa syariat, tapi Iya, saya tolong apa? jangan di-framing. Syariatnya Saya apa, Pak? katakan karena kita tidak diberitahu. Paham nggak? Antara tidak ada dengan tidak diberitahu itu berbeda. Cobalah kita gunakan nalar yang agak cerdas sedikit. Ya, kalau Jadi kalimat per kalimat ucapan kita, kalau nggak diberitahu, Bapak cari tahu dong. Kan Nabi. loh, kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, kenapa kita mau melampaui batas? Makanya saya katakan kita tidak boleh melampaui Ya. batas. Ya, Bapak juga melampaui batas mengatakan Nabi itu harus membawa syariat. Allah memang mengatakan seperti Itu jelas. Tidak. Ya mana, Pak? Ada. Ada di mana Aduh. tertulisnya, Pak? Tertulis di mana, Pak? Itu membawa wahyu. Namanya Iya, Nabi itu adalah orang yang membawa wahyu dari Allah. Itu ada. Oke, Adam wahyunya apa, Pak? Wahyu dari Allah itu yang dibawa Adam apa, Pak? Nah, karena tidak diberitahu wahyu apa, kita nggak tahu. Nah, Bapak juga berarti mengarang-arang harus membawa wahyu. Adam katanya Bukan Nabi, saya tapi yang tidak membawa wahyu. Saya yang mengatakan, itu Allah sendiri yang Nah, mengatakan. makanya Jadi, Bapak yang jangan berasumsi bebas gitu loh, Pak. Ini bukan perkataan saya, tolong Pak Bambang memperhatikan. Ini bukan perkataan saya hanya menyambung lidah. Iya, Bapak kan Perkataan mengatakan. saya, Anda sudah memframing bahwasanya ini bahwasanya ini adalah perkataan begini. Pak Begini, Ciler. Pak. Sebentar, Pak. Pak Ciler. Begini. Pak Ciler, Sebentar, Pak. Pak Ciler, bentar, Pak. Ya. Nanti Pak Dani topinya ini lepas loh. Pak Dani topinya lepas. Oh, ganteng ini Pak Dani nih. Ganteng. Pak, Bapak mirip MKC loh, Pak. Mirip MKC loh ini, Pak. Waduh, Bapak loh, ganteng sekali. Ya. Kayaknya sebentar lagi Bapak ini dibaptis ini. Kok mirip MKC? Iya, mirip loh, Pak. Jadi dalam Islam, kita di dalam Islam ya tidak ada berupaya untuk menjadikan manusia itu sebagai orang yang tidak ada. Kan Bapak tadi yang mengatakan begini. Kami umat Islam hanya memberitakan. Saya coba simpulkan. Ya, tidak ada apa yang upaya Bapak kami. sampaikan, biar saya juga nggak pusing. Yang pertama, Bapak mengatakan bahwa Isa itu tidak membawa syariat. Dia sebenarnya. Bukan saya yang mengatakan, tolong Pak Ciler. Bukan saya. Anda selalu mengatakan saya. Saya hanya penyambung lidah. Saya yang disampaikan hadis. Kalau misalnya Bapak mengatakan, bukan Bapak yang mengatakan, tampilkan hadisnya, tampilkan QS-nya, selesai, Pak. Ini Bapak ngomong aja, tapi tidak pernah. Tadi Pak Bambang gimana? Loh, yang dibaca oleh Pak Bambang tadi apa? Nah, Bapak bilang kalau Nabi itu harus datang. Bapak bilang Nabi kalau datang itu membawa yang syariat. Itu baru namanya Nabi. Hadis. Nah, apakah itu perkataan saya atau bukan? Kan Bapak tadi yang mengatakan. Kok dibilang perkataan saya tidak ada dalil, tidak ada apa kata Siler. Ini suka mengada-ada nih Pak Siler dah. Saya udah oke, saya malas ngomong dengan Pak Siler. Mohon maaf ya. Saya nggak suka orang yang suka ngomong framing gitu. Bukan, kita luruskan dulu. Bapak tadi mengatakan Nabi itu harus datang membawa syariat. Itu satu. Saya tanyakan, ada membawa syariat enggak? Bapak bilang tidak ada ditulis. Kemudian Bapak mengatakan bahwa Nabi itu harus membawa wahyu. Sekarang apa wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Adam? Bapak juga tidak tahu. Berarti kan ini kalau kita simak apa yang Bapak Dani sampaikan, bertolak belakang semua. Itu maksudnya Pak Dani. Makanya kalau Pak Dani mau jelaskan, coba siapkan hadisnya kah, QS-nya kah, sehingga kita tidak mengatakan Bapak di sini
mengarang bebas gitu Pak Dani. Silahkan dilanjut yang lain. Dani sudah tidak mau lagi diskusi kayaknya. Betul, betul, betul Pak Kilar, betul, mantap. Ya. Nah, Gas silakan terus. Pak Ari dulu ya. Pak Ari, silakan Pak Ari. Mau tambahkan masalah Pak ini. Iya, kayaknya terlalu berat itu, nanti aja ntar malam. Ya. Ari, topinya bagus Ari. Topinya bagus. Ari, topinya bagus Ari. Mantap. Mantap. Saya kirim ke bonggong dong. Bonggong. Minta dong. Ari, Angku jualan apa nih, Ri? Ri, salah aja. Udah, nggak usah itu mah pribadi ada. Siapa tahu nanti bisa. Siapa tahu nanti. Udah Pak, itu ini aja. Apa namanya? Japri, jangan diumum kayak begini. Ya udah, enggak. Bang Ari, Pak, lagi itu ada Pak. Dari sahabat di Aceh. Halo. Ya, halo Pak. Ya, saya mau nanya nih Pak. Saya tadi dengar satu topik, saya mau nanya, istrinya Nabi yang pertama siapa? Khadijah. Nah, itu tadi saya sempat nonton, itu agama aslinya pertamanya apa? Terus Nabi itu biasa ahli spiritualnya itu siapa gitu? Nabi ahli spiritualnya. Iya, sebelum Nabi kalau jadi ahli spiritualnya Nabi biasa nggak punya ahli spiritual. Biasa konsultasinya sama siapa dulunya gitu loh. Nabi nggak punya ahli spiritual, yang jelas setahu saya memang zaman dahulu itu para orang-orang Arab itu sudah mengenal Allah sebagai Tuhannya. Hanya saja mereka menggunakan patung-patung sebagai sarana untuk menyembah Allah, Pak. Kalau kamu bilang dan Nabi zaman dahulu, nggak, yang biasa zaman waktu ketemu malaikat terus dia nanya si itu yang siapa, yang orang Yahudi ini siapa? Si Nopal apa? Iya, maksud saya gini, saya mau kasih tahu dulu bahwa orang Arab pada zaman sebelum Nabi diutus itu, mereka sudah kenal yang namanya Allah. Mereka juga melakukan tawaf, mereka juga melakukan tawaf di Ka'bah. Bahkan mereka itu punya, jadi gini, mereka juga haji, punya tata cara haji seperti sejak zaman Nabi Ismail. Mereka juga sudah mengenal yang namanya Allah. Hanya saja pas zamannya Nabi Muhammad sebelum diutus itu, mereka menggunakan patung-patung sebagai sesembahan yang membuat perantara antara mereka dengan Allah gitu. Jadi mereka menganggap patung itu bisa menyampaikan hajat-hajat hidup mereka. Oke, terus waktu pertama Nabi ketemu di itu malaikat yang di Gohiro itu kan dia tanya itu siapa, yang kasih tahu kan si Khadijah kan. Nah, dia tahu dari mana itu adalah Jibril. Yang menyatakan bahwa dia di Jibril itu Jibril sendiri. Yang gini, versinya kok beda. Gini, siapa yang tahu itu adalah Jibril? Kan di dalam hadis-hadis itu juga tidak disebutkan bahwa Khadijah mengatakan bahwa itu adalah Jibril. Coba saya mau menanyakan siapa yang pernah membaca di hadis ketika Khadijah membawa Rasulullah itu, beliau langsung mengatakan bahwa itu ada Jibril. Coba ada, saya juga Pak Ciler mungkin lebih paham soal hadis-hadis sama itu Pak Ciler. Yang bilang waktu Nabi ketika ketemu orang itu terus dia kan pergi kabur ya kan. Terus dia nanya serasa ketakutan, terus yang ngomong Jibril itu kan Khadijah, itu ada nggak Pak Ciler? Nggak ada Pak. Coba deh Pak. Hadis 3. Ada ya Pak Ciler. Pada saat dia bantu saya Pak Ciler. Iya. Pada saat dia ketemu sama itu aja kan? Ketemu siapa namanya? Iya, yang waktu pertama kali dia ketakutan kan? Oh iya. Bentar. Terus dia kan nanya itu siapa? Iya, sebentar. Makanya saya penasaran itu.
Saya dapat Iya. topik ini dari orang juga gitu loh. Maksudnya mau Iya, nanya. makanya Pak. Coba Pak, saya juga belum pernah membaca bahwa Khadijah itu menyebut Jibril. Ya kan, karena saya tadi Awal-awal ya Pak. nonton satu Di YouTube. di awal-awal saya juga belum membaca bahwa Khadijah itu sudah menyebut-nyebut Jibril. Saya belum pernah membaca, makanya kalau memang saya kurang literasi, mohon saya diberi literasinya gitu loh. Ya mungkin Pak, kalau yang masalah itu Pak Chiller lebih, karena saya tadi nonton, ini yang ngomong ini seorang ulama juga, dia bilang gini, ahli spiritualnya Nabi Muhammad kan yang orang Yahudi itu, dikit-dikit Nabi Muhammad nanyain ini sama dia gitu, nanya sesuatu sama dia gitu, kan itu seorang pendeta katanya. Berarti ahli spiritualnya si Nabi Muhammad kan orang Kristen, seorang pendeta. Terus yang kasih tahu penampakan, dia nanya agama pertama si Khadijah itu siapa gitu loh. Sedangkan kalian kan nggak tahu Khadijah itu agamanya siapa, Yahudi kah, Kristen, Nasrani kah, apa Islam kan waktu itu berarti otomatis Islam belum ada, berarti si Khadijah kan belum Islam berarti waktu itu kan. Sebenarnya semua agama para nabi itu Islam, Pak. Termasuk Nabi Ismail juga membawa Islam. Jangan hanya saja syariatnya berbeda. Dan mereka itu, jadi gini, ajaran semua para rasul, ajaran semua para nabi itu, ani'budullaha wajtanibut taugut. Mereka mengatakan sembahlah Allah semata dan jauhilah taugut. Itu semua para nabi dakwahnya seperti itu, Pak. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Ada yang syariatnya, sholatnya, misalnya sujud, mungkin sujudnya 100 kali. Ada yang mungkin syariatnya, saya nggak tahu karena syariatnya saya nggak pernah pelajari. Syariatnya berbeda-beda. Ada yang mungkin puasanya harus 24 jam. Jadi intinya syariatnya berbeda-beda. Kalau mungkin itu asumsi, Ri. Jangan betul, asumsi karena saya bilang. Iya. Ya, karena saya bilang saya tidak tahu syariatnya. Yang saya tahu ajarannya adalah ani'budullaha wajtanibut taugut, yaitu sembahlah Allah semata dan jauhilah taugut. Makanya yang mengatakan bahwa semua nabi itu Islam itu hanya karangan bebas. Oh, tidak, ada dalam Quran semua ada kok. Bahkan Isa pun juga Islam. Iya, mana ada Islam Isa? Isa itu disunat, disunatnya itu di tempat ibadahnya orang Yahudi. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia itu Islam? Itu Isa, Bu, nggak apa-apa. Yesus bukan Yesus, Isa itu bukan Yesus. Nggak apa-apa, biar aja. Mereka mengatakan seluruh nabi mulai dari Adam Islam ya terserah aja kalau itu mah. Tapi kan tapi kan itu bukan orang-orang atau nabi atau siapapun yang disebutkan dalam Alkitab kita, karena orang-orang itu semuanya berbeda. Mereka hanya menyerupakan. Iya, berbeda. Sepertinya semuanya serupakan ya. Mau dia bilang Nabi Isa Islam, ya terserah. Tapi kalau dia bilang Tuhan Yesus Islam, nah mari kita berdebat. Nah, itu. Kalau dia mengatakan Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim Islam, ya itu Qurannya mereka kok. Ngapain kita sibuk gitu loh. Ya, alhamdulillah. Setuju Pak. Iya. Tapi kalau yang namanya Adam, Abraham, Ishak, Yakub itu bukan Islam. Tuhan Yesus bukan Islam, ya kan? Tapi kalau mereka mengatakan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, Nabi Idris Islam, ya itu hak mereka kok. Ya. Ngapain kita urusin gitu loh? Itu aja. Itu nggak perlu kita urus. Mau Islam, cuma logikanya tidak masuk. Yang namanya Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang bagaimana Adam tahu bahwa ada yang namanya Muhammad itu Rasul, sementara dia lahirnya, hidupnya jauh sebelum Muhammad. Itu kan tidak masuk akal itu. Sekarang kalau dikatakan mereka itu Islam, sekarang kalau mau dikatakan mereka itu Islam,
bagaimana mereka mau dikatakan Islam tapi bersyahadat pun mereka tidak tahu. Itu kan ngarang bebas namanya. 2 kalimat syahadat itu Halo, Pak untuk Bobi. zamannya Rasulullah. Untuk apa? Tadi Ri? katanya Pak tidak mau Cicak Kilar. Iya, 2 kalimat syahadat itu hanya untuk zamannya umat Rasulullah. Nah, Adam Terus zamannya kenapa Rasulullah Anda enggak? mengatakan kalau Isa itu akan menegakkan syariat Islam, akan adalah juga semua nabi-nabi itu juga beragama Islam. Sedangkan dalam kitab kalian sendiri mengatakan kalau orang syarat untuk masuk menjadi Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kan aneh. Oke, saya mau bertanya, seandainya perkataan Anda benar, Pak, seandainya perkataan Anda benar, coba Anda selalu berkata kepada kami untuk berpikir secara logik. Sekarang saya menantang Anda untuk berpikir logik. Bagaimana mungkin orang yang di zaman 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun sebelum Mr. M mengetahui kalau akan ada Mr. M dan dia langsung sudah percaya langsung Mr. M. Bahkan orang buat lampu sendiri, Albert Einstein pembuat lampu sendiri, sebelum lampunya jadi semua orang tidak percaya. Bagaimana mungkin Anda menyuruh orang, Anda bilang Anda mengklaim semua nabi beragama seperti nabi Islam hanya karena bersujud. Halo. Kalau Anda bilang bersujud agama Islam, maka saya berkata kepada Anda, berarti orang-orang tunggu, berarti yang orang-orang Cina semua juga beragama Islam, karena mereka juga bersujud. Siddhartha Gautama juga Islam itu, Siddhartha Gautama. Iya, karena mereka bersujud. Jangan. Syariat, Anda hanya menggunakan kata syariat sebagai alasan. Karena Anda mengajak orang lain berpikir logik, tapi Anda sendiri tidak mau berpikir logik. Sama dengan Anda memaksakan Al-Quran Anda yang penggal ayatnya itu berbeda dari satu dengan satu sama lain menjadi sama seperti Sedangkan Anda sendiri menjadikan Alkitab sama seperti ayat Al-Quran. Al-Quran Anda yang Anda ambil berpenggal ayat. Jadi maaf, Anda hanya berkata, silakanlah Anda berputar-putar, berbelit-belit. Tapi ingat, Anda hanya berbelit-belit. Aku jawab dulu. Keterbukaannya ada di sana, Pak. Sekarang ini zaman digital. Anda menipu saya sampai manapun, saya pasti bisa cari tahu kebenarannya. Kalau Anda mau menipu, Anda bisa menipu orang-orang yang di dalam hutan sana, yang tidak ada internet, tidak ada untuk mencari tahu. Tapi kalau sekarang Anda mau menipu di terang-terang begini, Rasain Luri. Rasain Luri. Ya, udah tuh. Lu tahu nggak mabok tapi tanpa minum? Baru tahu mabok tanpa minum. Ari kan biasanya cerewet. Dia cerewet. Saya lu dari Puresta. Lanjut Puresta, lanjut. Ada titik ya. Saya capek ngomong dengan orang yang begini, saya mau makan dulu. Makan tape dulu ya, Pak. Udah, Bu. Aduh, nggak ada tutupannya. Dore. Jadi sebenarnya Bu itu dari kan mau menceramah, cuman ya ini pertanyaan. Rasain Luri, rasain. Nah itu Dore, katanya lu babok pakai petek lo. Teman-teman hargailah perempuan, jangan kita tertawakan juga karena perempuan itu sensitif. Oke, gini Pak Bambang. Yang ditertawakan bukan Bu Resna, Pak Ari, tapi melihat Ari gelagapan itu yang kita tertawa. Enggak. Saya bukan gelagapan, Pak. Saya menghargai Bu Resna karena beliau itu kan sedang ngomong. Kan kalau saya
Jawabkan kata mereka beliau itu sakit hati. Kalau gitu Pak Ari, saya mau tanya Pak Ari satu. Kan di dalam borong pertanyaannya Bu. Kan dikatakan dalam kan Bapak Ari dan semua orang kan percaya kalau Mr. M menegakkan syariat, meninggikan martabat wanita dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana apa perbedaan di saat zaman jahiliyah, yaitu kehidupan Khadijah, perbedaan antara kehidupan Khadijah sebelum zaman Islam dan setelah zaman Islam? Apakah ada perbedaan yang bisa menunjukkan kalau martabat wanita itu ditinggikan? Ya, banyak. Udah Bu. Ya, silakan Anda jawab, nanti saya memberikan sanggahan saya. Terima kasih. Dengan pertanyaan dengan pertanyaan di awal, tapi narasinya panjang banget sampai saya mau motong nggak enak. Oke, dari pertanyaan pertama, Ibu bertanya bahwa umat Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian sedangkan para nabi itu tidak mengenal Nabi Muhammad. Saya katakan ucapan 2 kalimat bagi syahadat. Saya itu yang Pak, Bu, itu saya mau bukan jelasin. pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah apakah perbedaan kehidupan wanita Quraisy sebelum zaman Islam dan sesudah Islam? Karena dikatakan oleh dibangga-banggakan sama Bapak dan semuanya kalau martabat wanita itu ditinggikan. Terima kasih. Itu yang harus dijawab, bukan yang lain. Satu kali. Ibu itu pertanyaan kedua Bu. Mohon maaf sebelum Ibu bertanya kedua ini, saya kan seperti ketahui. Tidak, itu bukan karena saya tidak bertanya pertama. Saya tidak ada pertanyaan pertama. Saya hanya ada satu pertanyaan itu saja yang tadi. Boleh saya yang jawab? Ya. Boleh saya yang menjawab Bu? Sangat-sangat lucu. Sangat-sangat lucu Bu. Ibu tadi menanyakan kepada saya, tapi Ibu tarik lagi seolah Ibu bukan bertanya. Padahal pertanyaan Ibu tadi saya diemin karena saya nggak enak memotong perkataan Ibu. Pertama saya jawab dulu antara yang pertama itu kan 2 kita kalimat sudah selesai syahadat. Pak. Belum. Ibu Ya, bertanya bagi tapi Bapak Ibu belum. membangun narasi. Oh, belum, Iya, belum. bagi Bapak belum, tapi bagi saya sudah. Ibu melontarkan fitnah kepada umat Islam. Pertama, sebentar. Enggak, saya nggak mau. Fitnah bagaimana Pak? Makanya saya bilang itu fitnah saya bagaimana bilang, Pak? Kenyataannya sebentar. kok ini masa saya yang hidup Enggak. nenek moyang Ibu- saya Ibu saja yang membuat- hidup di membuat apa fitnah. belum tentu tahu tentang diri saya yang sekarang. Enggak, Kok iya. Anda mau Ibu mengatakan itu semua? fitnah. Ibu membuat Pak, fitnah antara Pak, Anda yang menganggap itu fitnah. Anda yang menganggap itu fitnah, sedangkan itu sudah dipertanyakan secara internasional. Saya hanya mengulang kembali saja. Ibu melontarkan pertanyaan kepada saya, kemudian Ibu membangun narasi. Kalau Bapak menganggap itu pertanyaan, kenapa Bapak menjadi memutarbalikkan kata menjadi fitnah? Karena tidak ada kata fitnah. Saya tidak pernah memfitnah. Tadi itu adalah pertanyaan. Itu adalah sebuah sanggahan dari saya. Terus sekarang Anda memutarbalikkan nih fakta, mengatakan bahwa saya memfitnah. Nggak ada fitnah tadi. Saya bilang, Bapak, Ibu bertanya kepada saya. Sebentar, Ibu bertanya sama tapi saya bilang saya mau jawaban dari pertanyaan kedua saya tentang wanita karena saya adalah seorang wanita. Kalau tentang Nabi, tentang apa semua itu adalah urusan Anda, urusan kepercayaan Anda. Tapi yang saya ingin tahu adalah karena saya seorang wanita dan dikatakan bahwa itu terlalu banyak manfaatnya untuk wanita, derajat wanita diangkat, makanya saya mau tahu itu titik. Sekarang tolong dijawab. Ya udah titik jadi Bu kan udah bilang titik, ya udah diam dulu. Pada dijawab ya, pada dijawab. Masalahnya Ibu ketika melakukan sebuah pertanyaan, melontarkan sebuah pernyataan, kemudian Ibu melanjutkan dengan narasi-narasi yang menyalahkan umat Islam. Di situ saya punya hak untuk menjawab pernyataan Ibu yang narasinya itu menjelek-jelekan Islam. Kenapa? Karena Ibu salah persepsi. Ketika Ibu salah persepsi, saya punya kewajiban untuk meluruskan persepsi Ibu. Tapi tiba-tiba Ibu bilang, saya tidak mau Ibu tidak mau saya menjawab pertanyaan Ibu yang pertama. Gitu loh Bu, sebenarnya intinya di situ Bu. Kalau kita mau diskusi sehat itu kan Ibu sudah melontarkan pertanyaan, berikan kesempatan orang untuk menjawab gitu sebenarnya. Kalau mau Ibu jangan membangun narasi.
Dijawab takia. Oke, boleh saya jawab? Dijawab jangan takia. Silakan. Oke, sebentar Pak Dani. Oke. Jelaskan dulu. Oh ya udah, silakan Pak Dani lanjut. Silakan Pak Dani jawab. Oke, terima kasih ya teman. Oke. Tadi Ibu Rena menanyakan tentang kehidupan wanita sebelum Islam dan sesudah Islam. Bagaimana kehidupan wanita sebelum Islam dan bagaimana kondisi wanita setelah Islam? Kan begitu. Jadi jawabannya simpel sebenarnya. Di sebelum Islam, wanita itu diperlakukan seperti barang diperjualbelikan sebelum Islam datang. Jadi dengan kata lain, dia bisa seperti barang bisa dijual, habis kita pakai kita jual lagi kepada orang lain yang menyenanginya, yang bisa dijual belikan. Itulah di zaman sebelum Islam. Sehingga ya Umar Ibn Khattab pernah membunuh anaknya dengan cara yang masih kecil ya, umur ya masih remaja, bukan remaja, masih kanak-kanak, menggali lubang, kemudian anaknya ikut menggali, kemudian anaknya diceburkan ke dalam lubang, ditimpus hidup-hidup dengan pasir tersebut sehingga tewas. Itu sebelum Islam. Itu kejadian pada Umar Ibn Khattab. Karena melahirkan anak perempuan sebelum Islam itu sangat naif, sangat memalukan, sangat hina. Itu di zaman sebelum Islam. Karena kenapa saya katakan hina? Karena sebelum Islam perempuan itu memang seperti barang diperjualbelikan. Auratnya diumbar-umbar. Itu sebelum Islam. Setelah Islam datang, maka Rasulullah mulai mengikis perbuatan-perbuatan seperti itu, mengangkat dan menghargai martabat seorang perempuan. Hadisnya Pak, hadisnya. Ada, buka aja. Nanti Pak Bombong. Saya bicara ini sesuai dengan hadis. Kalau Pak Sila, kalau ya teman-teman yang lain dengarkan dulu. Hadisnya bagaimana, Jangan Pak? dikit-dikit bicara hadis. Kita di sini bukan bahas kitab. Kita di sini bukan bahas kitab, tapi bahas otak. Ya, hadis apa? Jadi otak yang melekat, ilmu yang kita dapatkan melekat dalam otak, bukan dalam buku. Buku itu hanya sebagai alat. Otak yang menempel. Hadis apa? Semua ajaran. Ajarannya tidak begitu. Setiap saya sampaikan, saya katakan, tolong Pak Bom perhatikan. Setiap saya sampaikan pasti ada hadisnya. Nggak mungkin saya menyampaikan tanpa hadis dari tadi, dari awal. Pak Bom sudah mendengar itu. Ya, hadis Ya, tinggal buka aja di Google tentang hadis, ya, peradab kelakuan perempuan sebelum Islam dan sesudah Islam. Itu aja kata kuncinya. Kelakuan perempuan ya. Dibuka. Perilaku wanita sebelum Islam dan sesudah Islam. Jangan pakai asumsi. Itu bisa sekarang gampang. Sebentar. Itu dasar kok takiyah lagi. Halo. Aku Sudah saya bicara dulu sampaikan. sebentar ya. Pak Dani sebentar. Pak Dani, gimana kelakuan Khadijah waktu itu? Khadijah itu termasuk orang-orang yang beriman. Karena dia termasuk pembesar-pembesar ataupun orang-orang kaya. Jadi termasuk bangsawan. Dia bangsawan itu. Jadi agama Khadijah apa Pak waktu itu? Nasrani Pak. Sesuai dengan pamannya. Sesuai dengan pamannya. Iya. Apakah jangan-jangan si Nabi kawin dengan Khadijah nggak berani poligami gara-gara si Khadijah Nasrani Pak? Nasrani kan satu kawin satu juga Pak. Kalau bicara seperti itu gimana? Jadi saya tahu maksudnya karena memang Khadijah itu tidak pernah madu. Jadi sekali lagi kan? Khadijah dia pernah bercerai dengan suaminya.
Kalau Anda katakan dia itu orang Kristen tidak pernah bercerai, ternyata Khadijah itu membawa anak. Cuma nama anaknya nanti buka aja di Google ada. Tunggu Pak. Ini Jadi kan ada cerita karena Khadijah itu kan janda. Pak, ya benar Pak. Tadi kan Anda bilang jangan dia cerai mati Pak. Ini kan bisa aja dan kemudian Pak, apakah narasi orang Kristen, orang Nasrani itu membunuh anak-anak perempuannya Pak? Kalau Nasrani tidak Pak. Oh, Nasrani tidak. Jadi siapa ya? Jadi ya, zaman dia itu punya agama. Nasrani apa enggak Pak? Jadi aku tanya, zaman itu di zamannya waktu Rasulullah banyak Nasrani apa enggak Pak? Ada, tapi tidak banyak. Nasrani dan Yahudi ada di dalam kota Mekah dan Madinah. Ada, Nasrani ada, Yahudi ada. Islam belum ada ya, Islam belum ada. Ya betul. Pertanyaannya Pak, apakah orang Yahudi juga membunuh anak-anak perempuannya Pak? Tidak. Yahudi dan Sekarang Nasrani tidak pernah kenal, dia punya agama. Tuh, sekarang dua pernyataan Bapak, Pak Dhani, itu tidak membunuh anak-anak perempuan. Kenapa Bapak bisa bilang dulu banyak orang membunuh anak-anak perempuan, Pak? Yang saya bicarakan di sini adalah kaum Arab. Karena Nasrani bukan orang Arab. Dia orang Bani Israel. Tunggu, sekarang pertanyaannya ya Pak. Nabi Muhammad itu orang apa Pak? Khadijah orang apa Pak? Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Orang apa? Khadijah orang apa Pak? Dia orang Bani Israel. Ya oke lah Pak Dhani bilang dia Bani Israel, berarti Khadijah orang Israel ya, orang Yahudi ya. Berarti jadi begini ceritanya ya, kenapa Khadijah itu orang Bani Israel? Dia dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen. Makanya pamannya yang bernama siapa? Naufal itu dikejar oleh orang-orang pasukan dari tentara Romawi. Maka dia larinya di Bakkah ataupun di Mekah. Karena daerah yang aman itu di Mekah. Karena Mekah itu merupakan tempat yang terpencil. Kejar Khadijah. Tapi kenapa Anda membuat narasi bilang orang Kristen? Sedangkan bangsa Romawi bukanlah bangsa Kristen. Itu adalah bangsa Romawi itu tidak saat itu belum belum menganut Kristen loh. Kenapa Anda bisa mengatakan kalau Khadijah saat itu dikejar sama orang Kristen? Terus Anda katakan lagi dikejar sama prajurit Romawi. Saya katakan ini kan bukan orang Kristen, orang Romawi. Romawi dikejar. Iya, tadi Bapak bilang orang Romawi. Orang Romawi itu pada saat itu bukan penganut Kristen tulen kok. Karena pada saat itu penyebaran Kristen itu juga baru masih Kristen saja masih bergulat waktu itu untuk masuk ke dalamnya, untuk bisa diakui di Roma. Bagaimana mungkin tiba-tiba pasukan Romawi itu sudah jadi pasukan Kristen? Pak, kalau buat narasi itu jangan putar-putar. Saya tidak ada berbicara Kristen membuat ya. apa orang. Saya bicara Nasrani. Oke, ada bilang. Tadi Bapak ada bilang Pak. Sabar ya. Sebentar dulu. Pak Mikir dulu, Pak Mikir. Iya. Pak Dhani tahu nggak? Muhammad adalah keponakan dari Khadijah. Soalnya si Waraka itu adalah saudaranya Khadijah dan Muhammad itu adalah anak dari saudaranya si Waraka. Itu berarti paman dengan bibi. Bukan ponakan dengan bibi. Sekarang Pak Dhani menyatakan Muhammad itu orang Arab. Si Khadijah itu orang Yahudi. Gimana sih sekarang ceritanya kok bisa Yahudi dengan Arab bisa saudaraan, Pak? Khadijah orang Bani Israel. Oke, Bani Tolong Israel. dibuka putar. Saya katakan. Iya. Jadi Khadijah dengan Muhammad itu adalah bibi dengan keponakan, Pak. Bapak tahu nggak itu? Ada nggak salah di Waraka itu ada di hadisnya. Coba hadis Bukhari
Hadis Bukhari 3 itu pasti. Aku masa kenal sekali tuh hadis. Coba. Wahai anak saudaraku, berarti coba Jadi buka, Pak Bobo buka hadis itu Pak. Bukhari 3. Hadis berapa? Coba kita Bukhari 3. Kita Al-Bukhari. cari siapa Muhammad, apa hubungan Muhammad Pak, dengan udah Khadijah. saya bukakan Pak. Ya. Coba kita cari. Yang mana Pak mikir mau apa? Siapakah si Khadijah? Apa hubungannya? Ini saya bacain ya Pak. Tunggu ya. Tuh tadi mana? Ada wahai anak ini. Itu aduh mana? Tunggu mana? Yang menyatakan si Waraka dengan Muhammad itu yang menyatakan wahai anak ini, dari saudaraku. Mulai dari sini, ya, ya betul. Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh putra saudaramu. Coba itu, Pak Dadi bisa jelasin nggak itu? Wahai putra pamanku. Wahai putra pamanku berarti Khadijah dengan si Waraka itu peringkatnya sama atau kakak beraponak apa namanya? Itu ya, udah jelas sekali situ. Sepupu. Betul. Oke, sepupu. boleh saya jelaskan? Coba. Boleh saya jelaskan? Iya. Jadi, misi orang Arab memanggil orang lain itu adalah dengan nama paman ataupun ammi. Ammi itu gelar kehormatan kepada orang lain. Contoh saya, atau ada teman-teman saya memanggil saya Pak D, Pak Ci. Kan banyak yang manggil saya Pak Ci. Pak Ci kan artinya paman. Apakah dia keponakan saya? Kan tidak. Tunggu Pak. Nah, ini yang harus Anda pahami. Anda harus pahami antara budaya Arab. Kalau Anda tidak memahami budaya Arab hanya berdasarkan tekstual, tetap pasti salah, Pak. Maka seperti anak Tuhan. Apakah Tuhan punya anak atau hamba Tuhan? Apakah kita yang... Nah, itu yang harus kita pahami. Pak Dhani, kalau versi yang bilang Pak Dhani, kalau versi bilang Khadijah itu seorang janda kaya, pengusaha, ya kan, dia naksir sama lagi nyari jodoh gitu. Tiba-tiba temannya rekomendasiin si Nabi. Pada saat itu Nabi terkenal seorang pedagang, seorang yang pintar dalam berdagang. Kalau versi itu benar apa enggak? Ada benarnya dia, tapi tidak boleh hanya satu segi Pak kita melihat. Dalam hadis itu Khadijah itu sudah mengamati dan mendapatkan informasi dari pamannya akan datang seorang nabi. Jadi pamannya itu yang bernama Warakah bin Naufal itu sudah menyatakan kepada keponakannya yang bernama Khadijah akan datang seorang nabi. Bukan Pak, itu sepupunya. Khadijah itu sepupunya Warakah Pak. Nanti dulu. Itu pamannya Pak. Nabi baru. Terserah Anda mau mengatakan sepupunya atau apa, saya katakan dia adalah pamannya. Pamannya wafat sebelum tersebarnya Islam. Kami punya sejarah Pak. Silakan Anda menggunakan versi yang mana terserah. Kalau saya pribadi dan pada umumnya umat Islam akan berpatokan kepada sejarah Islam, bukan sejarah luar Islam. Bukan penulis-penulisnya kalau sejarah yang luar Islam, berarti kami bisa tidak dong menggunakan. diselidiki sama ahli arkeologi sekarang. Kalau memang itu sejarah, berarti ahli arkeologi sekarang itu kan bisa diselidiki kan, bisa dibuktikan kesahihannya, bisa dibuktikan kenyataannya. Harusnya bisa Bu. Tapi harusnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang dicari-cari, belum ditemukan sedikit pun tentang buktinya. Terima kasih. Sudah banyak loh Bu. Bahkan bukti sejarah masjidnya juga. Ini hadis nggak perlu kan? Air Zam-Zamnya ada, Ka'bahnya ada, apalagi buktinya. Pak Dikir, ini hadisnya sudah ya? Udah. Tapi Ka'bahnya ada, air Zam-Zamnya ada sampai sekarang. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Ka'bahnya itu bukan satu saja. Ka'bah itu bukan satu saja. Ada banyak Ka'bah yang lain. Terus mau percaya Ka'bah yang mana, Pak? Pak, makanya kalau punya handphone pintar itu update, Pak.
Jangan hanya sama Gini. satu Ini, Bu, itu saja, Bu Resna. percaya itu saja. Bu Resna, jangan kita bilang kabar banyak, kita tunjukkan dalil ya, nggak boleh itu hak mereka ya. Harus Pak, tunjukkan ini adalah bukti. penemuan, Oke, Pak. oke, gini aja Pak. Apa Bobo, saya nanti lanjut Penemuan. lagi, saya mau pulang. Penemuan Udah pakai dekat. Saya mohon maaf ya Pak Bobo Ada ya, saya penemuan pulang sekarang, karena Pak. nanti di rumah Ditemukan lagi ada kalau memang beberapa masih lagi. ada. Halo Pak Bom. Kalau masih ada waktu, saya pulang ke rumah dulu. Nanti kita sambung lagi. Ini kan Oke, udah sip, jam- nanti gabung lagi. jam Hormat 4. Pak Dani. Aditya, boleh Pak Dani nggak? Pak Dani kantor nih. Mohon maaf Aditya, semuanya ya, salam. Aditya ini Pak Dani, Pak Pak Dani Dani, masih Pak di Dani. kantor nih. Oh, Pak Dani Pak Dani, kantor. hati-hati Oh, duduk di jalan di ya. direktur. Manteng nih saudara saya ini. Ayo Aditya kembali.